ونقصد بأدد كل معلومنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Karena atas limpahan nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk menunaikan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita semuanya. Insyaallah semuanya dalam keadaan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnah beliau, yang kita ikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan beliau di surga kelak. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari kami istikharah. Ada yang pernah mendengar istikharah? Apa itu istikharah? Ya.
dalam memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari kami surat dalam Al-Quran. Lalu beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu yang membingungkan, maka lakukan sholat sunnah 2 rakaat selain sholat wajib. Lalu kemudian bacalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk memutuskan urusanku dan mengatasinya. Dengan kekuasaanmu, aku memohon kepadamu kebaikan dari karuniamu yang agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan hanya engkaulah yang maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila menurutmu pengetahuanmu, engkau mengetahui bahwa urusan ini hendaknya disebutkan urusannya, bahwa lebih baik bagiku, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengalami satu kebingungan atau kesukaran, maka disebutkan, ya Allah, berikanlah petunjuk. Ya, doanya seperti itu gitu. Apa yang ingin disampaikan, disampaikan. Dan akibatnya bagi akhiratku atau halal, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duniaku dan akhiratku maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah untukku. Akan tetapi apabila menurut pengetahuanmu engkau mengetahui urusan ini berdampak buruk bagiku dalam urusan agamaku, penghidupanku, dan akibatnya bagi akhiratku. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duniaku atau akhiratku, maka jauhkanlah urusan tersebut dariku dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku ridho dengan takdir tersebut. Jamaah sholat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia hanya bisa merencanakan sesuatu, bisa merancang ini, bisa merancang itu. Sebanyak apapun yang kita rancang, maka sebagai penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun kita merencanakan sesuatu, membuat sesuatu, maka sesungguhnya itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sholat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha, ketika kita ingin mengerjakan suatu hal, ya, bisa dikatakan usaha kita, usaha tanpa doa maka akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, itu kan. Berdoa tanpa usaha ya mustahil. Ya, kecuali yang kita tempati atau amalan yang kita kerjakan ini adalah bermakom wali. Ya. Jadi banyak motivasi yang tertuliskan di dalam kitab, kemudian dibaca, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berdoa kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkannya. Ya, tanpa menunggu nanti besok atau lusa. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mempunyai iman yang kuat, pentingnya kita mempunyai amalan yang bisa untuk menembus langit. Ya. Kalaupun kita tidak mampu melakukan hal tersebut, maka dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Mintalah kepada mereka untuk mendoakan
mintalah kepada mereka, sehingga ketika seseorang tidak mampu dirinya ya menganggap, ya Allah, saya sudah berdoa siang malam tidak berhenti ya, namun apalah daya ya, engkau belum mengabulkan doaku ya, orang tuh nanti pasti akan jenuh, Pak ya. Sudah, Pak, saya berdoa itu sudah berulang-ulang, namun tidak ada tanda-tanda doa itu akan dikabulkan Allah itu. Lalu kemudian dia pasti akan berprasangka buruk ya, 1 kali dia berdoa, 2 kali, 3 kali dan seterusnya ya. Bisa jadi yang menjadi penghalang doa kita ini adalah dosa-dosa kita, mungkin dari makanan yang kita makan sehari-hari ya. Bisa jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada hak yang bukan milik kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala enggan untuk mengabulkan doa kita. Bisa jadi pakaian yang kita pakai itu ada hak milik orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala enggan mengabulkan doa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Poin yang pertama, istikharah adalah bentuk. Sedangkan maksud istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta suatu pilihan kepadanya, yaitu meminta pilihan yang terbaik dari perkara untuk orang yang membutuhkan salah satu dari kedua perkara tersebut ya. Ini Pak, tidak ada pilihan kok sholat, ini bagaimana Ustaz ya? Biasanya digunakan untuk perempuan ini, dan istikharah Ustaz yang melamar saya ini kebetulan sore hari ini ada 4 laki-laki ya. Lalu ini bagaimana Ustaz? Kalau saya milih satu tapi kok yang satunya juga bagaimana gitu kan? Kalau laki-laki milih gitu kan. Laki-laki berhak memilih tapi perempuan berhak menolak. Wah, ini hati-hati ini. Ini sinyalnya kuat Pak di belakang ini. Kayaknya kalau yang dikasih materi-materi yang ini nyambung juga ini. Istikharah adalah sebuah ibadah yang disyariatkan bagi orang yang hendak melakukan sesuatu atau meninggalkannya, namun ia masih bingung dalam menentukan di antara dua pilihan yang sikap tersebut gitu. Lawang jodohnya mboten enten kok, saya mau milih siapa gitu. Minta dulu kepada Allah agar dikirimkan jodoh yang solehah. Sebagaimana dalam hadis di atas, istikharah bisa dilakukan dengan melakukan sholat sunnah istikharah 2 rakaat dan berdoa istikharah setelahnya. Ya. Ulama menjelaskan bahwa istikharah dengan sholat dan doa inilah yang terbaik atau yang afdol. Akan tetapi jika terdapat halangan atau dalam masalah yang perlu disegerakan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak di antara manusia yang ketika mendapatkan kesukaran sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendatangi satu hal yang sia-sia, minta dirinya untuk diramal, itu kan. Mbah, saya ini punya permasalahan seperti ini, ya, tolong saya diramal, kira-kira, itu kan. Wah, ini kalau sudah minta diramal apa? Ya, orang yang mengantarkannya, kemudian orang yang minta diantarkan, pokoknya jumlahnya sampai 12 itu Pak. Semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ya, memberikan informasi, wah, Pak jenengan mboten usah khawatir. Saya punya nomornya. Termasuk orang yang memberikan informasi. Ya, berapa 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia.
Ya, pun sholat capek-capek nggih. Ya, mendatangi, dia membenarkan saja. Membenarkan, oh ya benar Pak, ini rumahnya. Itu sama seperti orang yang dia pergi ya, atau dihitung sebagai orang yang menunjukkan kepada kesyirikan. Ya. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan materi kita ini. Mungkin tidak mboten melaku gitu. Kemarin kita sampaikan kita sudah masuk bab sholat ya. Syarat sahnya sholat itu kan ada poin yang pertama di kitab Minhajul Muslim, itu suci dari hadas kecil, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah ini banyak permasalahan ini ketika orang yang sedang ingin mengerjakan sholat lalu dia menghadap kiblat. Bagaimana sholatnya Nabi ketika di atas kendaraan? Tidak sah sholat yang dikerjakan tidak menghadap kiblat. Lah ini. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maksudnya menghadap ke Masjidil Haram atau di Mekah. Namun orang yang tidak bisa menghadap kiblat karena kondisi takut dan sakit atau yang lainnya, maka syarat ini tidak berlaku. Bagaimana dengan orang yang sedang menaiki kendaraan? Ya, di situ mendapatkan satu rukhsah, bahkan ya boleh mengerjakan sholat gitu kan di atas kendaraan. Ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sedang melakukan perjalanan itu kan boleh mengerjakan sholat di atas kendaraannya sesuai arah jalan yang dituju, baik kiblat atau menghadap selainnya. Ya, jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Begitu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau mungkin kita sedang berjalan ya di jalan tol, ya mungkin bisa jadi arahnya akan sama karena jalan tol itu jalannya lempeng ya, lurus. Tapi kalau bagaimana yang dikerjakan Rasulullah ketika beliau mengerjakan sholat itu di atas kendaraannya, ya bisa sedang naik unta atau naik kuda, bisa jadi kan jalan ini bisa belok kanan atau belok kiri, berarti arahnya akan berubah-ubah. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya itu diberikan rukhsah atau keringanan, diperbolehkan. Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat di atas kendaraannya. Banyak pendapat ini, ada yang menyampaikan itu unta, ada yang menyampaikan itu kuda. Sedangkan beliau ketika itu datang dari Mekah menuju Madinah dengan menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu berjalan. Nah, ini dalilnya. Jadi diperbolehkannya kita sholat di atas kendaraan sehingga sampai arahnya kemana? Ya, yaitu menuju mana saja. Karena yang namanya unta, ya, disetel mau disuruh jalan ke arah barat terus juga nggak bisa. Ke arah timur terus juga bisa, pasti belok gitu kan. Beda seperti bis gitu kan. Kalau kita tahu jalan, oh ini ke arahnya mana gitu kan, ke arah barat. Jadi tidak masalah ya. Baiklah, kita memasuki materi berikutnya, yaitu materi keempat. Di sini yang paling pokok, yang paling inti dalam bab ini, yakni adalah rukun-rukun sholat. Ya. Banyak yang menganggap, wah sebenarnya rukun sholat itu ada berapa? Sebenarnya rukun sholat itu fungsinya, kenapa di sini dituliskan ada syarat sah, ya, ada rukun sah, ya. Nah ini perbedaannya. Yang pertama adalah berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu.
Ya, tidak sah sholat fardu yang dikerjakan sambil duduk dalam kondisi mampu berdiri. Ya. Jadi boleh ia mengerjakan selain berdiri manakala tidak ada kemampuan dia untuk berdiri. Ya, bisa dikerjakan dengan duduk. Nek berdiri mungkin malah membahayakan, ya, bisa jatuh dan sebagainya. Maka boleh dikerjakan dengan cara yang lain. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imran bin Husain, kerjakanlah sholat dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka kerjakanlah dengan posisi duduk. Jika tidak mampu juga, maka kerjakanlah dengan posisi berbaring. Ya. Berbaring tidak mampu. Nah, ini hadisnya sampai sini, Pak. Tapi ada di kitab yang lain disebutkan berbaring saja sudah tidak mampu, harus dibaringkan, dan maka dia kerjakan dengan isyarat. Isyaratnya apa? Gitu kan. Mungkin berkedip, ya, atau dengan yang lainnya. Boleh, ya. Asalkan dia masih bernapas, gitu, tidak bernapas, tidak mampu berbaring, tidak bernapas, ya tidak wajib sholat. Asalkan juga dia masih nyambung, ya, pikirannya itu masih nyambung ketika, wah, ini Pak diam saja ya Pak, gimana? Ya, diajak ngobrol, mungkin di kampung itu kan, malam itu sehat Pak, masih sholat jamaah di masjid, masih ngobrol habis sholat itu, ketika pulang ke rumah itu kan, tahu-tahu ya pagi-pagi sudah di bawah kasur, jatuh atau gimana, kondisinya tuh jadi stroke. Ya, itu pernah saya ceritakan ya. Ini penting sekali. Mungkin hanya mengingatkan bagi yang sudah dan kemudian kita menghafalkan doa itu untuk sama-sama terhindar dari penyakit itu. Ya, dahulu pernah saya sampaikan. Ya, sekarang terkenal Pak nggih. Coba panjenengan lihat di media sosial tuh, orang yang tujuannya bersepeda nggih Pak. Waktu itu di teras, orang yang jalan nyepeda, yang namanya olahraga itu kan harapannya adalah jadi sehat. Wah, biar peredaran darah di dalam tubuhnya itu lancar. Nenek, kita sholat, kita olahraga di malam hari, ya banyak tuh Pak. Mungkin pulang futsal, pagi-pagi sudah masuk rumah sakit, atau bahkan meninggal dunia. Nah ini terkadang kita mungkin terlalu berlebihan, ya, dalam berolahraga, atau waktunya tidak tepat. Ya, waktunya tidak tepat. Ya, bersepeda nggih, kalau kekuatan kita ini mengayuh sepeda 3 kilo, ya, karena bareng dengan teman-temannya, ya, akhirnya sepeda keliling kabupaten. Wah, ini kan ada orang yang membuat rekor nggih. Ya, kemarin dari Aceh ke Jawa, Pak. Orang nyepeda nggih dari Aceh ke Jawa. Cuma berapa hari itu? Ya, 3 pekan. Ya, nggak tahu mampir di mana. Oh, nyepeda jauh sekali, tuan. Oh, nyepeda ke warung aja pegel kakinya gitu kan. Ini yang menyebabkan ya Pak, tentang, mumpung saya ingat nih, bagaimana pentingnya supaya doa ini diamalkan dalam sehari-hari. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di singgasana atau di kerajaan itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman melihat angin yang cukup besar. Ya, maka Nabi Sulaiman itu bertanya, "Siapa engkau?" Ya.
Jadi Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkomunikasi dengan makhluk apapun. Ya, jin ifrit jadi tangan kanannya. Ya. Kemudian tumbuhan, semua hewan, semua tumbuhan menjadi pasukan Nabi Sulaiman, termasuk angin, termasuk air. Coba bayangkan, semuanya menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Maka dijawab oleh angin tersebut, akulah angin Rihul Ahmar. Ya, dulu pernah saya sampaikan ini, Pak. Rihul Ahmar. Apabila aku memasuki rongga anak Adam, ya, masuk ke dalam rongga tubuh anak Adam, maka apa yang terjadi? Dia akan lumpuh. Ya. Anak Adam ini termasuk kita semuanya, Pak. Ya. Kemudian keluar darah dari rongga hidung, dan apabila aku memasuki otak anak Adam, kepikiran manusia, maka menjadi gila anak Adam tersebut. Na'udzubillah. Banyak tuh, Pak. Baru beberapa waktu yang lalu nggih, pondok pesantren kami dimasuki oleh orang gila. Masih berpakaian lengkap, bawa handphone, Pak. Kalah ini saya, Pak. Ya, dari siang hari sampai sore, ya, ngomong dewe itu kan, diajak komunikasi, tidak namanya orang gila gitu kan. Ya, sampai sore. Ya, ini saya ngobrol sebentar, loh, Pak Ustadz ngobrol karo orang. Saya cuma iseng-iseng tanya, Mbak, nah, ini kebetulan perempuan, saya tanya, kenapa kamu mampir di sini? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, nang kene adem, ya, bisa gitu ya. Ya, dia merasa sering, Pak, di pondok karena kadang-kadang gerbang depan itu jarang dikunci kan, itu masuk, ya, masuk aja. Dulu sore pagi-pagi juga gitu. Ya, saya tanya, nang kene tenang, Pak, boleh, Pak, saya nggak akan marah-marah di sini. Ya, saya ingin melihat anak-anak ngaji, subhanallah. Tapi ketika pun tidak ditanya selain itu, rumahnya mana, itu wis ngalor ngidul. Jawabannya itu udah nggak jelas, Pak. Pusing, yang diajak ngobrol itu kepalanya pusing. Nah, ini kalau masuk ke otak anak Adam, maka dia menjadi gila. Ada kemungkinan yang terparah lagi, itu kan. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, kalau angin Rihul Ahmar itu masuk ke dalam tubuh rongga manusia, dia akan lumpuh. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang terburuk, dia sampai meninggal dunia. Ya. Maka diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman kan tahu bisa mengajak berbicara dengan angin itu. Nabi Sulaiman alaihissalam membakar angin tersebut. Maka berkatalah Rihul Ahmar kepada Nabi Sulaiman bahwa aku kekal sampai hari kiamat tiba. Tiada sesiapapun yang dapat membinasakan aku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini saya bertanya, kira-kira angin itu sampai saat ini masih enggak ini? Masih. Takut enggak kira-kira? Takut. Ya. Karena kemungkinannya dua. Kalau enggak dia lumpuh, ya meninggal. Ya. Kalau enggak dia lumpuh, ya gila. Wah, berarti orang-orang gila ini otaknya kemasukan Rihul Ahmar, ya, karena enggak seperti itu ya. Terus semua orang gila dibilang, wah, itu kena Rihul Ahmar, hati-hati. Lalu angin itu pun muncul lagi. Diriwayatkan bahwa cucu Nabi Muhammad SAW, ya, terkena Rihul Ahmar sehingga keluar darah dari rongga hidungnya, dan datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya Nabi kepada Jibril. Ya, malaikat Jibril pun tidak paham. Wah, ini harus ditanyakan dulu kepada Allah. Ya, malaikat Jibril, kenapa cucuku?
Jadi orang tuh tiba-tiba bangun tidur, ya mungkin keluar darah dari hidungnya, dari telinganya, ya, kan takut nggak ada penyakit apa-apa kan gitu. Tahu-tahu keluar darah. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, kembali mengajari doa Rihul Ahmar kepada Nabi. Ya, maka sesungguhnya diceritakan malaikat Jibril, sesungguhnya dahulu angin ini pernah ya datang kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pun menyampaikan kalau akan membakar angin itu. Ya, anginnya bantah, kalau dibakar engkau tidak bisa, karena aku akan kekal sampai hari kiamat. Cuman Nabi Sulaiman wis sementing kowe orang ganggu aku, keluargaku lan umatku. Ya, tidak mengganggu saya, ya, keluarganya dan umatnya. Maka dikon ngalih nggih manut. Ya, seandainya ada Nabi Sulaiman itu mesti kon ngalih itu kan. Lalu kemudian Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, ini doanya mudah Pak. Doa agar dijauhkan dari terhindar angin ahmar atau rihul ahmar dan juga penyakit-penyakit yang kronis. Sebelum didoa saya akan membahas penting, ya, bahkan sampai sholat ini ada hubungannya juga dengan sholat. Kenapa orang Islam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk bangun, ya, saat menjelang subuh. Kemudian Nabi pun juga sama melarang orang tidur, ya. Ini kata guru saya Pak. Jadi kalau orang tuh pengen kaya, pengen sukses, pengen pinter, jangan tidur di waktu subuh dan jangan tidur di waktu asar. Nak subuh turu, ya, itu bukan bakat pengusaha atau orang sukses. Ning nek turu bar subuh kuwi penak. Ning dijamin kalih Nabi ora mungkin dadi wong sukses. Catat dulu. Ya. Yang kedua, nek pengin dadi wong pinter, kalau kita ingin jadi orang yang cerdas pandai, jangan pernah tidur di waktu asar. Ya. Ning penak. Ning nek dadi pengin tenan wong pinter, hindari. Ya. Nek wong duwe cita-cita, wah Pak, cita-citaku dadi wong pinter, sesuk dadi ulama, barasar turu. Ya, mustahil. Niku pun hadis Kanjeng Nabi. Ya, nek diterak atau dilewati maka enggak mungkin. Sak ngantuk-ngantuke kita tahan dulu. Ya, sampai waktu sebelum tidak subuh lagi, itu kan. Ya, hindari. Lalu kemudian kenapa juga dilarang? Selain itu, angin rihil ahmar itu akan lewat, akan masuk di waktu-waktu tersebut. Jadi bar subuh memang penak turu pas ben Pak, resikone ming ora pinter karo ora sugih. Bapak ibuku warisane akeh Pak, santai gitu kan. Enggak apa-apa, mungkin dia beranggapan gitu. Tapi ketika angin nanti masuk, kita melanggar waktu itu digunakan untuk tidur, nek ming ora pinter, ora sugih rapopo, karena dia punya warisan. Wah, santai, tenang. Ya. Tetapi angin yang masuk niki wis mboten ada pilihan lagi. Kalau seandainya tidak takut dengan dua hadis yang disampaikan Nabi, ora pinter rapopo dan ora sugih rapopo, tapi angin itu akan masuk lewat situ. Dua waktu itu dia akan lewat. Hati-hati. Tahu-tahu bangun subuh habis tangannya nggak bisa digerakkan, kakinya nggak bisa digerakkan. Ya, na'udzubillah. Ya. Nabi mengajarkan doa. Yuk kita bareng-bareng yuk. Ini mesti, ya. Cuman pendek doanya itu. Allahumma inni a'udzubika. Pakai metode apa ini? Kalau metodenya Ustadz Qasim ya diulang 40 kali.
Ya, baca dulu 40 kali bangke. Bar jam 8 mungkin selesai. Kita pakai metode napa? Carane dhewe-dhewe. Ya. Siapa yang cepat hafal ya cepat selesai, cepat pulang. Allahumma inni a'udzubika. Kalau dipahami dengan bahasa Arab cepat ya. Tapi nek kita mengandalkan ingatan ya tergantung ingatannya. Kalau ingatannya enggak mudah lupa ya cepat juga. Allahumma inni a'udzubika. Hafal? Ya. Allahumma inni a'udzubika. Panjang pendeknya pripun Pak? Wis panjenengan nirokne mawon. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Sing mburi mesti batin kan. Wis apal di bulan baleni wae. Urung ana 40 bahkan sepertiganya belum ada loh nggih. Ya. Mungkin wis orang yang punya ingatan tuh kelemahannya gitu Pak. Maido ini wis hafal di bulan baleni wae tapi satu ketika antum keluar sebutkan atau tuliskan doa agar terhindar dari penyakit angin rihul ahmar. Waduh ben kayak ngapalke kepiye nah baru ya Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Sing liyane mboten mudeng, sing niki mudeng. Minar rihil ahmar. Minar rihil ahmar. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Minar rihil ahmar. Hak nggih. Minar rihil ahmar. Ahmar ya Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wad damil aswad. Wad damil aswad. Minar rihil ahmar. Saya bagi jadi 4 aja ya. Yang pertama Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar. Yang kedua minar rihil ahmar. Minar rihil ahmar. Yang ketiga waddamil aswad. Waddamil aswad. Waddail akbar. Ya waddail akbar. Ya ije angel alfiyah timbange doa iki dan Allah ngafal alfiyah enggak Mas? Oh belum. Ya. Apa namanya? Nahwu belum. Nahwu sorob. Ya, iku ya lumayan angel. Ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Yang pertama, yang kedua minar rihil ahmar. Waddamil aswad. Waddamil aswad. Waddail akbar. Minar rihil ahmar. Waddamil aswad. Waddail akbar. Pun ping 40 nih gitu.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar, dari angin merah. Ya, wa minar rihil ahmar, dari angin merah. Wad damil aswad. Ya, ada yang namanya aswad. Wah. Aswad apa aswad artinya? Petang, ireng-ireng, gitu kan. Dari darah hitam. Wad damil aswad. Jadi enek wong kok diarai, kowe kok aswate tenanan gitu kan. Irenge pol gitu kan. Dari darah hitam. Ada yang menafsirkan ya, darah hitam itu darah yang berhenti. Ya, terhenti atau berhenti. Ada juga yang menyebutkan ini penyakit stroke. Ya, stroke itu aliran darahnya tidak lancar, atau nek tidak lancar itu tidak mending, nyendet-nyendet. Nek berhenti, nah ini sudah berbahaya. Waddail akbar, dari penyakit-penyakit yang berat. Nggih, diamalno nggih. Diamalno, jangan ngapalin nang kene tok. Kita doa Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad waddail akbar. Doa corona iki diwaca nggih pas corona tok 3 tahun. Allahumma inni a'udzubika. Diwaca nganti apal enggak? Khutbah diwaca, bar salat subuh diwaca, liyane nganti ora diwaca. Ya. Iki yo ngono. Ya, bareng wis ilang coronane dongane nggih ilang, melu kalih coronane gitu kan. Nah, ini jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sesungguhnya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cinta kepada umatnya. Ya, dilarang sebenarnya. Kalau dulu wah ngopo to Pak kok habis subuh dilarang tidur. Mungkin pernah ada yang merasakan, nanti orang yang setiap hari dia menjadwalkan diri atau bahkan mewajibkan, wah aku nek tidak tidur habis subuh mengko nek pekerjaanku jadi semerawut. Ya kalau dia mungkin malamnya begadang, dia butuh istirahat yang lebih, ya pasti pernah orang tuh. Tapi kita kan rasanya nggak enak kalau tidak tahu larangan ini, pasti ya diterak mawon. Tapi nek setelah tahu bagaimanapun ngantuknya, dia akan lewati dulu batas subuh. Aku tak turu setengah pitu sik, mandi dulu. Ya. Sehingga betul orang yang tidur pagi itu Pak, keberkahannya hilang. Sehari itu dia pasti akan merasakan sumpek terus Pak. Ya, mungkin pernah nggih orang yang bangun tidur subuh, tidur lagi sampai siang, mau bangun, wah nggak bisa bangun, tidur lagi, nggak mau bangun, nggak bisa tidur, wah males, sampai siang, sampai sore seperti itu. Pikirannya peteng, mau ngafal nggak bisa, nggak PR apa meneh, nggak PR itu nggak bisa. Sama juga orang yang tidur di sore hari, pasti pernah kita pernah melakukan itu. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan angin itu. Ya masih sayang pada kula panjenengan sami. Apa yang terjadi? Tangi turu 5:30 adus nggawa seragam. Itu kan ya. Apa nyanti le? Sekolah Bu. Jam 5:30 sore sekolah Pak nggih. Ya. Ya, kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.